Automatic adjustment bermanfaat untuk juga menambah daya tahan APBN di dalam menghadapi berbagai kemungkinan dinamika global dan nasional. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan adalah fondasi penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem demokrasi yang terbuka dan transparan. APBN juga menjadi instrumen check and balance yang sehat bagi rakyat untuk dapat mengevaluasi cara kerja dan hasil kerja pemerintah. Sebagai instrumen kebijakan yang begitu penting, APBN akan terus dijaga bersama dengan tata kelola yang baik, secara amanah dengan integritas dan profesionalisme yang tidak boleh dikompromikan. APBN adalah alat penting bagi semua generasi bangsa, baik generasi hari ini maupun generasi yang akan datang, di dalam mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo, baldatun toibatun warobun gofur, negeri yang damai, adil, makmur, dan sejahtera. Ini Bu Menteri, Pak Menko, ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu sebetulnya ada, yang mencantumkan list perjalanan presiden. Ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke presiden ini sebetulnya. Karena dalilnya bertumpu di sini. Jadi kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Nah, itu yang didalilkan oleh pemohon. Nah, kalau ini kami bisa dibantu menjelaskannya, itu akan lebih mudah kami, apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak. Ini kan sering dilakukan pertemuan ya, Pak Menko tadi bilang, Pak Menko PMK maupun Menko Perekonomian, sering dilakukan pertemuan. Dalam suasana pertemuan yang sudah berhimpitan dengan jadwal pemilu itu, ada enggak warning dari yang melakukan pertemuan ini, terutama warning yang berkaitan dengan sensitivitas suasana pemilu? Hadir di persidangan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, 3 Menteri Keuangan dan Menteri Sosial, beserta tim masing-masing. Dapat diperkenalkan Bapak dan Ibu. Untuk Pak Menko PMK dulu. Yang Mulia, nama saya Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Terima kasih. Kami perkenalkan tim kami, ini bukan tim tapi yang diundang. Pertama Menko Ekonomi, Bapak Erlangga Hartarto, kemudian Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dan yang terakhir Ibu Risma adalah Menteri Sosial. Terima kasih. Yang baik Bapak, terima kasih. Oleh karena itu untuk mempersingkat waktu, dipersilakan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Keterangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada sidang Mahkamah Konstitusi Jakarta 5 April 2024. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pada hari ini saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia akan menyampaikan butir-butir penting berkenaan dengan program-program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kemenko PMK dan yang mempunyai tugas penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan berdasarkan Perpres nomor 35 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Adapun penyerahan bantuan pangan beras CPP di Kabupaten Lamongan yang kami lakukan dirangkaikan dengan kunjungan ke wilayah perkampungan nelayan di Kecamatan Brondong yang sekaligus untuk melakukan KSP, Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian, Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian dalam penanganan kantong kemiskinan nelayan di wilayah tersebut, yaitu penanganan masalah sanitasi dan pengerukan muara Sungai Lamong bersama ini berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, ketersediaan bahan bakar untuk nelayan dengan PT Pertamina, serta pengerukan dermaga Tambat Labuh, pembangunan PABS dengan Kementerian KKP, dan pembangunan mercusuar dengan Kementerian Perhubungan. Yang semua itu terkait erat dengan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian oleh Kemenko PMK. Adapun Kabupaten Berau adalah termasuk salah satu kabupaten yang relatif baik dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan kunjungan kerja guna memastikan program-program pemerintah pusat dan program pemerintah daerah saling bersinergi sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya. Dalam kunjungan tersebut di atas, kami memanfaatkan sekaligus untuk menyerahkan bantuan pangan beras secara simbolik, serta melakukan dialog dengan pemerintah daerah, stakeholder, keluarga stunting, serta keluarga miskin ekstrim untuk mendapatkan umpan balik atau feedback. Yang mulia, Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, semua yang kami lakukan adalah dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atau KSP terhadap apa yang telah diputuskan dalam rapat-rapat yang kami selenggarakan, yang perlu kami koordinasikan, sinkronisasikan, dan kendalikan lebih lanjut di lapangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi berkenan. Atas perhatian dan perkenan Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Suhartoyo, yang mulia anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Saldi Isra, yang mulia anggota Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Arif Hidayat, yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Ibu Eni Nurbaningsih, yang mulia anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Daniel Yusmik Pancastaki, yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Guntur Hamzah, yang mulia anggota Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Ridwan Mansur, yang mulia anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Asrul Sani, yang mulia para terhormat para pemohon kuasa hukum, Bapak Ibu yang kami hormati. Berkenan dengan undangan Mahkamah Konstitusi kepada kami untuk menyampaikan keterangan pada sidang perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi. Perkenankan kami menyampaikan penjelasan dengan pelaksanaan program perlindungan sosial yang di dalamnya terdapat pelaksanaan bantuan sosial oleh pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di bawah pimpinan Bapak Presiden
Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin tahun 2019-2024. Perlindungan sosial itu adalah program pemerintah untuk melindungi masyarakat terhadap berbagai kerentanan yang merupakan pelaksanaan amanat konstitusi pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Perlinsos pada masa kritis ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan. Stop dulu Pak Menteri. Mohon Tayangannya ada slide-nya ya. kendala ya. Karena itu pemerintah mencermati bahwa tahun 2023-2024 resiko daripada El Nino yang menyebabkan kenaikan harga pangan ini dapat mengganggu penghidupan masyarakat yang miskin maupun rentan. Bahwa penetapan pelaksanaan program perlindungan sosial dilakukan secara transparan, akuntabel, dengan mekanisme APBN yang pembahasannya telah dilakukan bersama DPR RI dan melibatkan berbagai pihak terkait lainnya. Demikian keterangan ini atas perkenan dan perhatian yang mulia Ketua Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi dan anggota yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Ketua Bapak Suhartoyo, Yang Mulia Saldi Isra, Yang Mulia Bapak Arif Hidayat, Yang Mulia Ibu Eni Nurbaningsih, Yang Mulia Bapak Daniel Yusmikpo, Yang Mulia Bapak Arsul Sani, Yang Mulia Bapak Guntur Hamzah, dan Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Bapak Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Menko Perekonomian, Bapak Ibu Menteri Sosial, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pimpinan, anggota, kuasa hukum KPU dan Bawaslu, serta para kuasa hukum dari paslon peserta Pilpres. Sehubungan dengan permintaan Mahkamah Konstitusi kepada Menteri Keuangan untuk dapat memberikan keterangan dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, perkenankanlah kami menyampaikan keterangan terkait dengan alokasi dan penyaluran anggaran perlindungan sosial sesuai dengan tugas dan fungsi Menteri Keuangan. Kami sungguh bersyukur dan mengaturkan terima kasih untuk kesempatan memberikan keterangan di forum Mahkamah Konstitusi yang mulia ini. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah instrumen penting dan strategis serta penentu untuk mencapai cita-cita bernegara, dan oleh karenanya harus dikelola dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Forum di Mahkamah Konstitusi yang mulia ini kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaimana APBN menjadi sarana gotong royong anak bangsa, di mana yang mampu berkontribusi lebih besar dan yang tidak mampu perlu dibantu. Melalui belanja publik termasuk subsidi, bansos, dan jaminan sosial, negara hadir menjalankan mandat merawat kehidupan bersama yang diharapkan menuju kesejahteraan yang berkeadilan. Pelaksanaan dan pengelolaan APBN dihadapkan pada tantangan perekonomian yang terus berubah secara dinamis. Tantangan tersebut dapat dipicu oleh tensi geopolitik yang berdampak pada volatilitas harga komoditas, terjadinya inflasi tinggi dan suku bunga tinggi atau higher for longer yang mengakibatkan tekanan pada nilai tukar dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, APBN sebagai instrumen andalan yang penting harus terus dijaga agar tetap sehat, kredibel, dan sustainable. Oleh karena itu, APBN di dalam pelaksanaannya harus terus dikelola secara dinamis, agar tetap bisa terjaga dan efektif menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi rakyat, serta mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan APBN yang dinamis tersebut dilakukan melalui penyesuaian-penyesuaian seperti dilakukannya refocusing belanja, atau bahkan pernah dilakukan pemotongan belanja seperti pada saat menghadapi guncangan pandemi COVID-19. Penyesuaian yang lebih ringan dilakukan melalui proses automatic adjustment sebesar 5% dari belanja kementerian lembaga. Hal ini untuk mendorong penajaman prioritas belanja kementerian lembaga tanpa mengorbankan target capaian prioritas KL. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 2023 tentang APBN 2024 Pasal 28 Ayat 1 huruf E dan penjelasannya. Automatic adjustment bermanfaat untuk juga menambah daya tahan APBN di dalam menghadapi berbagai kemungkinan dinamika global dan nasional. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan adalah fondasi penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem demokrasi yang terbuka dan transparan. APBN juga menjadi instrumen check and balance yang sehat bagi rakyat untuk dapat mengevaluasi cara kerja dan hasil kerja pemerintah. Sebagai instrumen kebijakan yang begitu penting, APBN akan terus dijaga bersama dengan tata kelola yang baik, secara amanah dengan integritas dan profesionalisme yang tidak boleh dikompromikan. APBN adalah alat penting bagi semua generasi bangsa, baik generasi hari ini maupun generasi yang akan datang, di dalam mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo, baldatun toibatun warobun gofur, negeri yang damai, adil, makmur, dan sejahtera. Demikianlah penjelasan kami yang kami sampaikan, dan atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Ibu Menteri Keuangan. Dilanjut dari Ibu Menteri Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang Mulia Ketua Bapak Soehartoyo, Yang Mulia Bapak Saldi Isra, Yang Mulia Bapak Arif Hidayat, Yang Mulia Ibu Eni Nurbaningsih, Yang Mulia Bapak Daniel Yusmik Peko, dan Yang Mulia Bapak Guntur Hamzah, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur, dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Menko PMK dan Menko Perekonomian, Ibu Menteri Keuangan, tadi sudah dijelaskan banyak tentang kebijakan anggaran. Kami langsung menjelaskan tentang program-program yang kami lakukan di Kementerian Sosial. Yang Mulia para Hakim, kami ingin menyampaikan bahwa tahun anggaran Mahkamah tahun anggaran 2023, anggaran Kementerian Sosial sebesar 87 triliun 275 miliar 374 juta 140.000 rupiah. Anggaran tersebut dilaksanakan melalui program perlindungan sosial
sebesar 86 triliun 100 miliar 271 juta 705.000 atau 98,65%. Ini adalah bagian dari program yang tadi dijelaskan oleh Bapak-Bapak sebelumnya dan Bapak Ibu sebelumnya sebesar 496 triliun dari perlindungan sosial. Kemudian program dukungan manajemen sebesar 1 triliun 175 miliar 102 juta 435.000 rupiah atau 1,35%. Jadi ini bukan kita berikan uang cash langsung. Tidak bisa seperti itu karena kami dasarnya adalah Perpres nomor 63 tahun 2017. Jadi langsung ke rekening, kemudian dia bisa mengambil, bisa lewat ATM, bisa lewat, ini kami sangat bermanfaat karena di beberapa daerah terpencil, kadang mereka tidak ada ATM di sana, tidak ada bank di sana. Sehingga PT Pos yang menyalurkan mereka datang ke tempat tersebut, tapi masuk ke rekening itu, ke rekening KPM. Demikian kira-kira Bapak yang mulia, Bapak Ibu dan para Mahkamah Konstitusi, saya mohon maaf menjelaskannya bukan dengan membaca karena saya biasa melakukan dengan chart seperti ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi, Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Baik, terima kasih Ibu Menteri Sosial. Baik, sebelum ke para hakim, saya minta dijelaskan dulu dari Kementerian Bidang PMK. Dari beberapa KL yang ditunjuk sebagai penyalur dana program perlindungan sosial ini yang di bawah koordinator Bapak, bisa dijelaskan Pak, kementeriannya atau KL-nya? Terima kasih Yang Mulia. Berbagai macam, tadi sudah kami sebutkan bahwa Perlinsos itu ada 3 kategori. Pertama yaitu subsidi, yang kedua bansos, dan yang ketiga jamsos. Yang menjadi domain kami itu adalah bansos dan jamsos. Jamsos itu lebih spesifik lagi yaitu pemberian bantuan iuran kepada peserta BPJS Kesehatan yang tidak mampu, yang jumlahnya sekitar 98 juta. Itu berada di dalam koordinasi kami. Kemudian semua program kegiatan yang di bawah Kemensos itu adalah juga berada dalam koordinasi kami. Karena di dalam Perpres tentang Menko PMK itu ada 7 kementerian Yang Mulia yang berada di bawah koordinasi langsung kami, yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Desa, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ditambah beberapa badan termasuk BNPB, BKKBN, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, dan BPOM. Sehingga semua program-program yang ada di dalam kementerian itu berada di dalam koordinasi saya. Di samping itu, kalau ada bidang yang harus cross-sektoral, seperti sanitasi tadi yang sudah saya singgung Yang Mulia, itu kami harus mengkoordinasi lintas sektor dengan kementerian teknis di luar koordinasi kami. Misalnya untuk sanitasi dengan PUPR, untuk misalnya masalah yang tadi sudah, terutama PUPR, jadi masalah air bersih, air minum, kemudian juga misalnya di daerah miskin seperti di Papua yang perlu ada perpanjangan runway, misalnya kami harus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan karena tupoksinya ada Kementerian Perhubungan. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Baik, kalau dari Kementerian Bidang Perekonomian Bapak yang... Terima kasih Pak Yang Mulia. Kementerian Perekonomian karena terlibat dalam penyusunan anggaran bersama dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, itu yang pertama tentu dalam penyusunan anggaran. Yang kedua tentu dalam berbagai produk bantuan yang terkait dengan subsidi. Kemudian yang ketiga tentu penyaluran daripada kementerian yang melalui Kementerian BUMN. Kemudian terkait dengan pangan, koordinasi Badan Pangan, Bulog,
dan juga berbagai kementerian lain. Jadi tentu berbagai perlinsos sebagian besar muaranya ada di anggaran. Demikian Pak Majelis Hakim Ketua yang kami hormati. Kemudian kalau database penerima bantuan antara yang di bawah koordinator PMK dan perekonomian, apakah tidak dimungkinkan itu ada overlapping? Artinya satu jenis bantuan di antara sekian banyak jenis bantuan itu, kemudian juga dimungkinkan akan tercover di jenis bantuan yang berbeda di jenis yang ditangani oleh koordinator kementerian yang berbeda. Bisa dijelaskan Pak PMK dulu? Terima kasih Yang Mulia. Jadi memang sangat dimungkinkan terjadi interoperabilitas data. Karena apa? Karena bantuan-bantuan itu ada berlevel Yang Mulia. Seperti tadi saya jelaskan, misalnya masalah kemiskinan itu kan ada 3 jenjang. Miskin ekstrim, miskin, dan hampir miskin. Nah ini nanti intervensinya berbeda Yang Mulia. Untuk miskin ekstrim itu hampir semua program itu diberikan pada mereka untuk menaikkan tingkat garis pendapatan pengeluaran dia itu di atas kemiskinan, syukur-syukur menjadi tidak miskin. Karena itu tadi Bu Mensos juga sudah menyebut, misalnya ada untuk di tingkat miskin ekstrim itu hampir semua paket yang ada di Kemensos itu diberikan kepada miskin ekstrim, ditambah BLT desa Yang Mulia. Kemudian ditambah lagi bansos dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, itu juga boleh diberikan kepada miskin ekstrim. Tapi untuk di tingkat miskin, itu BLT desa dan bansos pemerintah provinsi tidak dibolehkan. Tadi Bu Risma sudah menyinggung, misalnya untuk yang hampir miskin, yang 800 juta, yang sisa dari 18.800.000, itu hanya menerima BLT El Nino, kemudian naik lagi 22 juta, itu hanya menerima sekitar 4 juta hanya menerima bantuan beras dari BPJPN. Ini jadi untuk mengintervensi penanganan kemiskinan itu dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kadar kebutuhan atau tingkat kebutuhan yang dialami oleh masing-masing, dan itu kami lakukan berdasarkan by name by address. Baik, dari Pak Menko Perekonomian ada tambahan? Tambahan sedikit bahwa seluruh program yang didesain itu mengacu kepada data yang ada di Kemensos, DTKS, kalau itu menggunakan data KPM, penerima PKH ataupun sembako. Kalau itu kita sasarkan berbasis terakhir menggunakan data dari P3KE, yaitu data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang wali datanya ada di Kementerian Menko PMK. Jadi kami mereferensi sama. Sebagai contoh, mungkin program yang terkait dengan kartu prakerja itu seperti tadi kita melakukan screening berbasis data Dukcapil dari Kementerian Pendidikan, Dapodik, kemudian DTKS dan yang lain. Jadi itu interoperability dan kesamaan data di pemerintah itu disinkronkan semua. Demikian Yang Mulia. Baik. Kalau demikian pada saat penyaluran Bapak-bapak, khususnya di Januari dan Februari 2024 itu, apakah dimungkinkan dua bantuan atau lebih dari satu jenis bantuan itu kemudian disalurkan secara bersamaan, fokusnya di Januari dan Februari 2024 kemarin? Apakah itu ada dan kemudian apakah dua kementerian ini kemudian ada koordinasi ataukah masing-masing kemudian berjalan sendiri-sendiri? Pak Muhajir dulu mungkin. Terima kasih Yang Mulia. Tadi sudah saya sampaikan, bantuan secara simultan itu bukan hanya pada Januari saja, sejak dulu begitu. Iya, Ya. Ini di Januari dan Februari, Pak. Iya, sama Yang Mulia. Jadi misalnya misalnya terutama dari 1,12%, sekitar 5 juta penduduk yang miskin ekstrim, itu menerima hampir semua.
Jadi dia juga menerima PKH kalau di dalamnya ada kriteria-kriteria, karena PKH ini yang mulia, itu diberikan kepada keluarga miskin, tetapi dengan kriteria tertentu. Misalnya di situ ada ibu hamil, ada ibu menyusui, ada anak sekolah, ada keluarga difabel, ada keluarga lansia. Jadi kalau nanti di dalam keluarga miskin itu ada salah satu atau beberapa orang yang memenuhi kriteria ini, dia dapat juga PKH. Kemudian dia juga dapat BLT bansos, makanan dari Kemensos. Dia juga bisa mendapatkan bantuan juga dari El Nino, bantuan pangan El Nino. Dia juga bisa mendapatkan bantuan dari beras, percadangan pangan beras. Sehingga kita harapkan yang miskin ekstrem ini dengan mendapatkan bantuan dari semua sisi, itu akan terangkat pendapatannya menjadi di atas garis kemiskinan. Sehingga upaya kita untuk mentarget tahun 2014 miskin ekstrim 0% itu bisa terselesaikan, Yang Mulia. Baik. Berarti itu bisa simultan ya Bapak ya? Betul, Yang Mulia. Ada yang ditambahkan Pak Menko Perekonomian? Cukup jelas. Baik, saya ke Ibu Menteri Keuangan dulu. Ibu, dari anggaran El Nino tadi yang disampaikan Bu Mensos itu, kenapa kemudian mengalami penurunan? Karena untuk sektor El Nino dikeluarkan itu maksudnya apakah itu dari usulan tahun 2023 untuk realisasi 2024 memang sudah tidak dianggarkan lagi untuk Kemensos, ataukah memang itu ada kebijakan di tingkat kemudian setelah pembahasan anggaran kemudian itu dikeluarkan, Ibu? Izin Yang Mulia, untuk tahun 2023 yang bantuan El Nino ada yang dalam bentuk bantuan beras itu disalurkan oleh Bappenas, dan untuk BLT tadi yang dalam bentuk cash atau tunai itu disalurkan oleh Ibu Mensos yang tadi disampaikan sudah ada anggarannya, itu ada tambahan, jadi kita memberikan tambahan di tengah tahun anggaran 2023 namun sudah mendapatkan persetujuan juga dari DPR. Namun di dalam mekanisme anggaran bisa saja sumber anggaran itu ada di dalam cadangan bendahara umum negara, dan di situ bisa digunakan pada saat negara atau ekonomi menghadapi suatu situasi di mana dibutuhkan suatu tambahan anggaran, dan mekanisme yang dilakukan kami mengambil dari bendahara umum negara kemudian disalurkan seperti yang BLT El Nino. Untuk 2024 itu yang sudah dieksekusi dan sudah dianggarkan adalah yang adalah bantuan pangan yang ada di Kementerian di Bappenas. Itu yang 10 kilo untuk 6 bulan. Sedangkan yang BLT El Nino 2024 belum dieksekusi atau tadi namanya menjadi mitigasi risiko pangan. Itu yang dimungkinkan Kemensos pun akan bertambah? Akan ditambahkan anggarannya, namun tadi Bu Mensos mengatakan belum memulai. Sampai hari ini kami di Kementerian Keuangan belum mendapatkan dokumen dari Kemensos untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigasi pangan tersebut. Jadi Baik. belum ada pelaksanaannya. Kalau yang berkaitan dengan 6 tahun terakhir pelaksanaan atau pencairan anggaran di Januari Februari ajek tadi Ibu, tapi ada di 2023 mengalami pengecualian karena ada koordinasi dengan perbankan, tadi maksudnya apa Ibu? Jadi begini Bapak, jadi mohon maaf setelah kita dalami, kan kenapa penyerapan itu kecil. Nah ternyata ada yang daerah, misalkan kayak Aceh, itu dia harus nyebrang orang itu. Dia harus nyebrang kalau ngambil karena tidak ada ATM, tidak ada pos, sehingga dia harus nyebrang. Nah mereka itu nyebrangnya, yang diterima itu paling banyak 450. Nyebrangnya itu butuh 600.000 gitu. Sehingga kemudian mereka nggak ambil karena atau diambil di akhir tahun gitu karena Mbak sesuai. Iya, begitu. Nah, kemudian ada lagi yang bank seperti di daerah Bali. Itu ada di daerah di mana bank
Bank BTN itu nggak ada di kabupaten itu, sehingga dia butuh untuk membayar transport, untuk mengambil bank itu di kabupaten yang lain, itu lebih banyak daripada yang dia terima. Itu yang kemudian kita rapatkan dengan Imbara, yang tadi saya sampaikan ada Pak Wamen BUMN datang, untuk bagaimana ini. Jadi kami pindah bank, yang bisa bank apa di situ? Kami pindah bank, kita ganti banknya. Kemudian ini gimana? Ada yang penyerapan 3 bulan. Itu kenapa nggak bisa yang baru? Jadi misalkan bapaknya ini meninggal, kita ganti dengan nama anaknya penerima. Itu bank tidak bisa serta-merta mengganti nama ini. Butuh waktu 3 bulan untuk sampai jadi rekening itu. Akhirnya kemudian disepakati, di situ ada seluruh bank, kemarin rapat dengan kami di seluruh bank, sehingga dan PT POS disepakati untuk penerima baru itu disalurkan lewat PT POS, karena PT POS bisa 1 minggu dia bisa mengeluarkan rekening itu, sehingga saat itu kita butuh. Itu yang pertama. Masalah yang kedua adalah beberapa temuan BPK, kita juga nggak berani melangkah itu. Kenapa? Contohnya misalkan ditemukan oleh BPK itu PNS itu penerima gitu. Nah, kami butuh waktu. Apa iya dia PNS betul atau bukan? Itu. Jadi itu salah satu kenapa di 2023 itu agak mundur. Jadi temuan itu ada yang mohon maaf, dia masuk di datanya AHU. AHU itu di Kementerian Kumham. Dia sebagai di situ ditulis sebagai komisaris perusahaan A. Tapi ternyata setelah kita cek ke lapangan dia hanya cleaning service. Ya, akhirnya bisa kita klarifikasi dengan BPK bahwa ini orang miskin. Lah kalau namanya dipakai di sini kan ya bukan salah orang ini gitu kan, Pak. Ternyata kita bisa tunjukkan, dan alhamdulillah yang 2023 kita clear soal itu. Kita clear yang PNS itu memang harus kita serahkan ke daerah, karena di daerah itu PNS itu tidak hanya di daerah itu, bukan hanya kewenangan daerah seperti guru, kemudian PNS di daerah, tapi ada PNS di kejaksaan, ada PNS di kepolisian, ada PNS di pengadilan, sehingga mereka mengembalikannya juga butuh proses waktu. Namun kemudian nggak bisa saya putus, ini harus jalan kita. Ya sudah, ada beberapa temuan lagi yang seperti itu modelnya. Iya. Kemudian di 2024 Januari Februari sudah normal, Ibu? Ya normal, alhamdulillah normal. Jadi yang itu malah di tahun 2021 saat awal COVID itu saya persis masuk 2 Januari kita keluarkan karena saat itu COVID. Baik, kalau berkaitan dengan pengusulan anggaran tahun yang akan berjalan tahun berikutnya, ya. Untuk El Nino itu Kemensos apakah itu memang kebijakan tersendiri ataukah itu harus diusulkan juga dari kementerian terkait, termasuk kami nggak berani mengusulkan, Bapak. Termasuk yang tahun-tahun sebelumnya? Iya, kami nggak berani mengusulkan karena kami kan nggak tahu ke kondisi keuangan apakah bisa apa enggak. Kami nggak berani. Biasanya diadakan rapat kemudian disepakati apa begitu. Karena kami tidak berani, karena kan kami tidak tahu ya, makro kondisi ya, sudah, makro artinya masalahnya. Ibu tidak mengusulkan ya? Ya, tidak ada mengusulkan. Bu Menteri Keuangan ada tambahan? Jadi tadi yang disampaikan oleh Ibu Mensos dengan 2023 yang tadi masih ada penataan kembali data maupun penyalurannya dengan perbankan maupun pos, memang realisasi Januari Februari hanya kurang dari 1 triliun. Sementara pada Januari Februari di tahun-tahun biasanya itu bansos yang dari Kemensos pencairannya itu tertinggi pada tahun 2021 yaitu 19,1 triliun dan untuk tahun 2024 itu 12,8. Jadi yang mulia Ketua Hakim, kami kemudian memang menunjukkan seolah-olah ada lonjakan dari bansos Kemensos di tahun 2024, padahal itu karena basisnya di 2023.
mengenai bantuan El Nino itu diputuskan pada rapat intern Bapak Presiden bersama beberapa menteri. Pertama waktu itu bicara mengenai data, termasuk pembahasan mengenai adanya data Reksosek, yaitu mengumpulkan semua data dari rumah tangga di Indonesia yang diharapkan bisa menjadi suatu data bersama untuk tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim mengenai pentingnya untuk koordinasi data. Kemudian juga dibahas mengenai kondisi El Nino yang menyebabkan produksi beras dan harga beras yang meningkat, sehingga kemudian diputuskan untuk memberikan tambahan itu sejak tahun 2023 dan eksekusinya untuk bantuan pangan sejak September 2023. Kalau ada keputusan rapat tersebut, maka kemudian proses anggarannya, kalau eksekutornya adalah Bappenas, maka Bappenas akan mengajukan anggaran kepada kami di Kementerian Keuangan berdasarkan keputusan rapat Presiden atau rapat internal bersama Presiden, Wapres, dan beberapa menteri. Itu yang biasanya dilakukan, Bapak. Yang ratas itu Ibu masih ingat waktunya kapan? Yang pembahasan khusus El Nino? Apa yang 6 November ini Ibu? Yang 6 November ya, betul. Betul ya. 6 November. Betul. Nah, apakah ketika pembahasan soal El Nino itu khusus itu Ibu, memang masih ada penegasan bahwa mitigasi soal El Nino ini masih sudah selesai atau kan masih memang diproyeksikan sampai kapan di ratas itu Ibu? Jadi waktu kita, ini beberapa kali rapat ya, kami Ya. biasanya mengevaluasi. Jadi waktu pembahasan biasanya kemudian diputuskan untuk memberikan bantuan. Bahkan di tahun 2023 waktu itu pun dibuat 3 bulan dulu, September, Oktober, November. Kemudian kita melihat bahwa El Nino masih berjalan, maka kemudian pada bulan November itu ditambahkan untuk sampai dengan Desember, dan karena dari BMKG dan kemudian dari BRIN menyampaikan bahwa El Nino akan maju meluncur terus di 2024, maka untuk bantuan pangan untuk El Nino itu diberikan sampai dengan 2024 6 bulan untuk mengcover kemungkinan terjadinya disrupsi dari sisi panen dan ketidakpastian. Itu yang dilakukan pada saat keputusan mengenai bantuan pangan El Nino. Untuk bantuan cash, memang waktu itu karena dari Ibu Menteri Sosial masih mengeksekusi dengan PKH dan tradisional program regulernya, memang kemudian dilihat apakah diperlukan tambahan bantuan tunai tersebut. Kami juga menyampaikan selalu kepada Bapak Presiden dan para menteri seperti biasa, Bapak, anggaran itu kan bukannya tidak terbatas. Jadi kami biasanya selalu cenderung sangat hati-hati untuk kita melihat dan memang apakah betul-betul diperlukan. Demikian. Jadi memang mulai 6 November 2023 untuk El Nino masih diproyeksikan hingga 6 bulan di 2024 ya Ibu? Betul. Yang pertama, saya akan mengeksplor aspek kebijakan, dan yang kedua aspek implementasinya. Tentu semua ini dalam kaitan dengan permohonan baik pemohon 1 maupun pemohon 2. Nah, yang pertama terkait aspek kebijakan, tadi dalam keterangan Ibu Menteri Keuangan, ini saya kira bagus sekali ya, dimulai dengan mengatakan bahwa forum di Mahkamah Konstitusi yang mulia ini, kami percaya menjadi salah satu cara merawat nalar publik dan seterusnya ya. Kemudian Ibu Menteri juga menguraikan banyak hal terkait dengan tahapan dalam pembahasan hingga persetujuan pembahasan APBN 2024. Kalau dalam keterangan ini, persetujuan pada rapat paripurna DPR itu pada tanggal 21 September 2023. Kemudian tahapan penetapan Undang-Undang APBN dijadwalkan paling lambat akhir Oktober dan seterusnya, yang Undang-Undang APBN 2024 telah selesai ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2023.
Nah, kemudian ada kaitan dengan Perpres. Mungkin Ibu Sri Mulyani bisa memberikan keterangan nanti, apakah Undang-Undang APBN ini kemudian ditindaklanjuti dengan Perpres, itu hanya satu Perpres atau ada Perpres yang lain? Ini nanti saya coba kaitkan dengan dalil-dalil pemohon dan juga fakta-fakta persidangan. Ini penting. Kemudian keterangan Ibu Menteri juga ada yang terkait dengan soal alokasi anggaran Perlinsos yang jumlahnya itu sekitar 496,8 triliun. Kalau anggaran sebesar ini, pertanyaannya adalah apakah alokasi anggaran tersebut itu bisa direvisi atau tidak? Nah, kalau direvisi dasarnya apa? Kemudian bagaimana mekanismenya? Karena tadi ada, bahkan ini kemarin dalam persidangan, keterangan dari saksi, itu dari Komisi 8 DPR RI, itu yang mengatakan bahwa tadi juga sudah ada rapat terbatas intern Presiden dengan beberapa menteri tanggal 6 November 2023. Nah, saya tidak tahu sejauh mana apakah ratas intern tersebut kemudian melakukan perubahan terhadap kebijakan yang ada atau tidak, misalnya Perpres dan sebagainya. Karena tadi dalam keterangan Ibu Menteri Sosial, Ibu Risma mengatakan bahwa anggaran BLT El Nino itu tahun 2024 tidak ya. Nah, saya melihat catatan kemarin dari saksi Pak Aceh Hasan Sadili, itu dinyatakan bahwa ada 3 kali raker dengan Ibu Menteri Sosial. Yang pertama 31 Agustus, yang kedua 14 September, dan yang terakhir ini 7 November. Nah, kalau saya coba kaitkan dengan ratas tanggal 6 November, artinya sehari setelah itu, Ibu kemudian raker. Nah, apakah dalam ratas itu yang kemudian hilangnya BLT El Nino di Kementerian Sosial? Atau tidak? Nanti Ibu bisa memberi keterangan, karena ini kami perlu konfirmasi. Saya mencoba untuk merelevansikan fakta-fakta persidangan terkait dengan hal ini. Kemudian yang kedua soal implementasi ini. Yang pertama, tadi Pak Menko PMK dalam keterangan menyatakan bahwa ikut membagi di daerah Jawa Timur kalau tidak salah, atau di tempat yang lain. Nah, kemudian Pak Menko Perekonomian, ini Pak Menko di satu sisi sebagai Menko, tapi saya masih ingat bahwa pada tahun 2021 ada berita yang menyatakan terkait dengan kedudukan Pak Menko sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, di mana realisasi pemulihan ekonomi nasional itu sampai 11 Mei kalau tidak salah 2021 mencapai 172,35 triliun. Nah, pertanyaan saya adalah apakah Bapak sampai saat ini masih menduduki jabatan sebagai Ketua Pemulihan Ekonomi Nasional atau tidak? Karena tadi apa yang disampaikan Yang Mulia Prof. Arief, seolah-olah ada korelasinya karena jabatan Bapak ini kemudian suara Partai Golkar naik signifikan gitu. Mungkin bisa memberikan konfirmasi terkait dengan jabatan Bapak, apakah masih sampai dengan saat ini menduduki jabatan tersebut ataukah tidak. Kemudian yang terakhir ini soal masih implementasi ini adalah, tadi kalau keterangan Pak Menko PMK ikut membagi-bagi Perlinsos ya, entah yang mana saya tidak terlalu ingat. Yang kedua, Pak Menko Perekonomian juga itu beberapa kali, ini fakta persidangan itu terungkap di sini. Nah, kemudian sedangkan justru Ibu Mensos ini perannya sangat minimalis nih. Ada apa nih Ibu Mensos?
Apakah setelah rapat kerja dengan DPR itu kemudian membuat Ibu jadi tidak nampak dalam pembagian bansos dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir ini saya kalau tidak salah kemarin dari Paslon 01 yang mengungkap dalam persidangan bahwa Bapak Presiden itu 24 kali kunjungan ke daerah dengan membagi bansos. Tidak, ini dari pemohon ya. Saya tangkap itu kemarin dalam persidangan. Nah, pertanyaan saya adalah dalam teknis pembagian bansos ataupun pelinsos, apakah Pak Menko PMK, Pak Menko Perekonomian, selain Ibu Mensos, dan juga Pak Presiden itu boleh terlibat? Karena fakta-fakta persidangan ini saya kira perlu juga mungkin ada informasi bagi persidangan, karena dari pemohon baik 1 maupun 2 ada kecurigaan dari mana alokasi anggaran bantuan sosial yang disampaikan oleh Presiden. Nah, saya kira itu 2 hal yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama berkaitan dengan kebijakan dan yang kedua berkaitan dengan implementasi. Terima kasih, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Terakhir dari Prof. Saldi, Pak Wakil silakan. Terima kasih Pak Ketua. Tadi kalau Yang Mulia Pak Daniel mengatakan sisa-sisanya, saya lebih sisanya lagi. Jangan-jangan nggak ada sisanya yang mau saya tanyakan ini. Terima kasih kepada Pak Menteri Menko dan Ibu Menteri. Saya lebih banyak mengaitkan ini dengan permohonan kedua pemohon ini, baik permohonan nomor 1 maupun permohonan nomor 2. Ini Bu Menteri, Pak Menko, ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu sebetulnya ada, yang mencantumkan list perjalanan Presiden. Ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke Presiden ini sebetulnya. Karena dalilnya bertumpu di sini. Jadi kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Nah, itu yang didalilkan oleh pemohon. Nah, kalau ini kami bisa dibantu menjelaskannya, itu akan lebih mudah kami, apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak. Nah, tolong kita dibantu ini oleh 4 menteri ini berkaitan dengan ini. Itu yang pertama. Masih berkaitan dengan peta ini, kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan Presiden itu yang dari mana saja? Pak Menko dan Ibu Menteri, ini satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon. Yang kedua, ini kan sering dilakukan pertemuan ya, Pak Menko tadi bilang, Pak Menko PMK maupun Menko Perekonomian, sering dilakukan pertemuan. Dalam suasana pertemuan yang sudah berhimpitan dengan jadwal pemilu itu, ada enggak warning dari yang melakukan pertemuan ini, terutama warning yang berkaitan dengan sensitivitas suasana pemilu. Jadi misalnya ada yang mengingatkan, kita harus hati-hati juga, jangan kita menjalankan agenda yang sudah disusun dalam APBN, lalu diterjemahkan sebagai kegiatan politik. Ada enggak dalam rapat-rapat seperti itu diingatkan supaya pemaknaan atau penafsiran berbagai pihak bahwa ini ada kaitannya dengan politik itu pernah diingatkan enggak? Itu yang kedua. Yang ketiga, itu masih berkaitan dengan automatic adjustment tadi Bu Menteri Keuangan. Ya, automatic adjustment atau terkait dengan pemokusan ulang mata anggaran itu. Seberapa sering sih sebetulnya dalam 5-6 tahun terakhir itu dilakukan di awal tahun? Nah itu, dilakukan di awal tahun. Biasanya kan kalau mau ada pengetatan di berbagai kementerian dan lembaga itu kan setelah tahun berjalan begitu.
Nah, ini dilakukan di awal tahun. Pernah nggak ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang di awal tahun itu sudah dilakukan? Dan itu yang dikemukakan oleh kedua pemohon, yang dana 50 triliun lebih itu yang katanya jangan-jangan dana itu yang dimanfaatkan untuk menghadapi pemilu ini. Nah, itu kedua pemohon clear menyampaikan seperti ini. Tolong kami dibantu untuk menjelaskan soal-soal yang begini. Yang keempat atau yang ketiga, Bu Menteri, ini Bu Menteri Sosial ini kalau dilihat postur anggaran perlindungan sosial 2024 itu kan ada belanja lain-lain yang jumlahnya ini kami gunakan kemarin dari, ini dari apa? Pak Menko, ini ada 42,3 triliun. Jadi, lalu diterangkan di bawah yang lain-lain itu ada, misalnya termasuk BLT mitigasi risiko pangan sebesar 11,3 triliun. Ini bagaimana menjelaskan korelasi angka 11,3 triliun itu dengan mitigasi BLT El Nino itu yang jumlahnya 7,5 triliun. Ini berhimpitan atau tidak ini Pak Menteri dan Bu Menteri yang disampaikan di data ini? Nah, ini yang tidak kalah pentingnya juga Pak Menteri dan Bu Menteri, karena bulan November itu akan diagendakan pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia. Karena nanti muaranya akan datang juga ke Mahkamah Konstitusi, terutama yang mendalilkan ini kepala daerah, apalagi yang masih aktif sekarang, itu menggunakan dana seperti yang didalilkan mirip-mirip seperti hari ini. Kira-kira mitigasi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat agar nanti problem yang diceritakan oleh kedua pemohon itu tidak berulang kembali diceritakan di mahkamah ketika ada sengketa pilkada nantinya. Nah, karena kita tahu pasti di daerah punya dana-dana yang bisa dialokasikan seperti yang diceritakan oleh Bapak-Bapak dan Ibu Menteri di awal tadi. Nah, itu kira-kira yang perlu dikemukakan, dan mudah-mudahan Pak Menteri dan Bu Menteri itu bisa menjelaskan beberapa poin dalam bonggol besar, jadi dalam lingkup besar terkait dengan bansos yang didalilkan oleh kedua pemohon ini. Terima kasih Pak Ketua. Baik, itu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Menteri. Satu tambahan dari saya, ada data begini. Di tanggal 22 November 2023, ada permintaan dari dari Kepala Badan Pangan Nasional kepada Direktur Utama Perum Bulog untuk memberikan bantuan pangan beras kepada 22.004.077 kepada keluarga penerima manfaat PKM tadi. Ini yang tembusannya, surat itu ditujukan kepada Bapak-Bapak semua. Menteri Koordinator Perekonomian, Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga, dan Menteri Keuangan serta Menteri Sosial. Nah, pertanyaan saya, apakah ini yang dimaksud bagian dari antisipasi El Nino tadi, ataukah ini model lain lagi nih? Nah, kemudian kalau ini benar, sejauh mana ini sudah direalisasikan dan siapa pihak yang kemudian melakukan pencairan itu? Karena ini di sini juga di surat ini dijelaskan bahwa untuk jangka waktu 6 bulan terhitung sejak Januari 2024. Sejauh mana realisasinya, kemudian siapa kemudian sebagai eksekutornya ketika bagian-bagian yang dimohonkan itu kemudian dilaksanakan. Makanya tadi kami jelaskan ada selisih anggaran antara bansos dan program perlindungan sosial. Sehingga di dalam situ adalah ada pekerja sosial. Pekerja sosial ini
yang mendampingi para PM, nanti kami bisa jelaskan mendampinginya seperti apa. Jadi kalau dia sakit gila misalkan, dia gila waktunya ke rumah sakit karena dia harus rutin berobat, maka pekerja sosial inilah yang mendampingi. Kemudian itu dibayar oleh Kementerian Sosial. Jumlahnya kalau nggak salah hanya sekitar 2.000 seluruh Indonesia. Kemudian berikutnya, jadi itu gaji sifatnya, bukan bansos. Nilainya sekitar 3 juta per bulan untuk pekerja sosial. Seperti itu. Nah, berikutnya menjawab pertanyaan yang mulia Prof. Guntur, apa ada tim pengendali? Bapak mohon maaf kalau saya menggunakan tim itu biayanya cukup besar. Akhirnya saya menggunakan elektronik, Bapak. Semua. Jadi sekarang ini saya bisa persis tahu berapa realisasi pencairan keuangan. Saya bisa buka sebetulnya. Ini tadi sempat saya print, sempat saya cetak per tanggal 5 April. Tolong yang realisasi pencairan keuangan. Karena semua sudah elektronik, jadi kami tahu berapa realisasinya di lapangan. Kemudian kalau khusus untuk tadi, kenapa diserahkan kepada kelompok? Karena mohon maaf, yang kelompok yang kita berikan, satu, dia untuk disabilitas. Dia nggak mungkin bisa pergi kemana-mana, seperti ini kasusnya. Ini gila, yang diserahkan ini gila, kemudian yang disabilitas seperti ini nggak mungkin mereka. Dan mereka tinggal sendiri. Jadi mereka kita serahkan kepada kelompok, kelompok itu yang memberi makanan. Jadi seperti ini laporannya setiap hari. Jadi kelompok setiap hari setelah menyalurkan makanan itu harus mengirim fotonya kepada kami setiap hari. Itu cara pengendalian kami, karena kalau dengan tim itu sulit untuk kami juga. Jadi ini sudah salur belum? Nanti kalau itu misalkan si A, kenapa nggak disalurkan? Itu keluar kayak pop up gitu, keluar bahwa ini belum terima makanan. Dan itu ada di situ. Datanya itu 1.251, dia belum terima makanan. Seperti itu. Nah, itu nanti kita cek. Kenapa? Dengan pendamping tadi, Peksos itu. Seperti itu. Jadi kita cek kenapa dia nggak terima gitu. Maka Peksos itu dan pendamping kami, PKH, ada pendamping PKH, itu yang ngecek ke lapangan. Kenapa dia belum dapat terima makanan? Mungkin udah meninggal, mungkin sakit di rumah sakit sehingga dia nggak terima makanan. Nah, kemudian berikutnya itu kalau ada dispute, misalkan laporan tentang misalkan penyelewengan bansos, kami dibantu oleh Satgas di KPK, Satgas untuk Satgas khusus untuk kalau ada sesuatu, dan Satgasus yang diberikan bantuan oleh Pak Kapolri ke kami. Kami punya didampingi dari Pak Kapolri sekitar 21 orang, dan dari KPK juga ada mendampingi kami kalau ada dispute tentang penyaluran ini. Seperti itu. Nah, untuk ngontrol, apakah kami misalkan mau komplain, kami 24 jam, kami punya sisi room. Seseorang bisa melapor, kenapa saya nggak terima bulan ini? Kenapa ini nggak berhak? Jadi yang kita sebut usul sanggah, ini nggak berhak. Kenapa ini dapat? Maka dia bisa melaporkan, dia tunjukkan foto rumah, kemudian kami cek lapangan. Kalau ternyata menurut kita betul seperti ini, Pak, ini rumah tidak layak bansos, maka kita kirim. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 13 2011, keputusan data itu ada di daerah. Jadi karena itu kita kembalikan ke daerah. Awalnya saya minta daerah kembalikan 3 bulan, tapi tim dari Satgasus, kemudian KPK nyampaikan terlalu lama Bu Mensos, 1 bulan saja. Akhirnya 1 bulan, kalau mereka daerah tidak menjawab, berarti sanggahan atau usul itu betul. Seperti itu, Bapak. Jadi ini untuk menjaga data kita, apakah data kita betul atau tidak. Itu kami punya, sekarang sudah ada berapa juta relawan ya? 2 juta relawan yang dia melaporkan itu. Saya mohon izin, saya
kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute. Jadi misalkan perselisihan baru saya turun. Tapi kalau tidak itu pun saya selalu mengajak dari perguruan tinggi. Jadi kalau ada perselisihan baru saya turun. Jadi kalau saya turun yang mungkin Bapak itu memang karena orangnya harus saya tolong. Misalkan kemarin saya nemukan di Sinja anak yatim, nggak ada orang tuanya, rumahnya itu di jurang begitu, saya masuk harus jalan kaki 1 kilo gitu, itu nggak ada orang tuanya, saya harus ngerayu dia, maukah kamu ikut di tempat kami? Jadi saya datang untuk itu, bukan itu lebih banyak seperti itu. Atau anak kecil-kecil yang diperkosa, kadang ini berkosa bapaknya gitu kan, kemudian ibunya bingung karena kadang anaknya disuruh ngaku, nggak boleh ngaku, sehingga kemudian karena kenapa ibunya nggak boleh anaknya nggak boleh ngaku, karena ketakutan nggak bisa makan. Itulah yang saya harus yakinkan bahwa dia dijamin oleh negara gitu, supaya dia anaknya tidak disuruh untuk tidak mengakui itu gitu. Dan itu berkali-kali saya temukan seperti itu. Kemudian ya, BLT El Nino itu tadi sudah kami sampaikan bahwa itu sudah kami sampaikan memang ya itu bukan kami ngatur, tapi memang tanggal 6 itu ada ratas, tanggal 7 itu kebetulan di DPR, terus kami sampaikan sekalian. Jadi ada hearing ya, hearing seperti ya, RDP, raker itu. Ya kami sampaikan sekalian begitu. Terus saat itu saya ngomong, waduh ini enggak nututi, kalau harus akhir Desember saya harus cair, saya enggak nututi. Saya minta saat itu gimana kalau dengan PT Pos, karena bank tidak mungkin, tadi sudah kami jelaskan dalam waktu 3 bulan, bank tidak mungkin mencairkan itu. Tapi itu sudah kelar, itu jumlahnya tadi berapa? 21.353. Seperti itu kakak. Kemudian 2023. Kemudian ya, ini saya pikir sudah dijawab yang bantuan pangan beras dan dari Bappenas. Jadi bukan kami, Pak. Sejak 2021 kami tidak menyalurkan dalam bentuk natura atau barang. Terima kasih. Cukup. Silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin konfirmasi satu saja, Bu Menteri Keuangan. Itu Perpres 76/2023 itu keluar setelah ratas itu atau sebelum ratas sudah keluar? Ratas tanggal 6 November. APBN untuk Perpres 76/2023. 76/2003 itu November 2023. Saya cek dulu Pak, apakah tanggalnya Setelah atau sebelum tanggal 7? Tidak terkait dengan itu sih Bapak. Kalau itu kan turunan dari undang-undang. Jadi kita menggunakan Perpres itu adalah rincian dari anggaran. Sedangkan kalau ada sidang kabinet dan kemudian memutuskan, dan dalam hal ini seperti Bappenas ditugaskan, mereka kan sudah punya alokasi anggaran yang ada di dalam. Mereka bisa menggunakan alokasi anggaran itu dahulu, dan kalau kemudian ada kekurangan, mereka bisa meminta tambahan anggaran. Itu mekanisme. Jadi Perpres turunan Undang-Undang APBN itu independen terhadap, artinya dia diturunkan dari yang di dalam undang-undang untuk rincian dari anggaran kementerian lembaga dan transfer ke daerah. Baik, terima kasih. Dari Prof. Arief masih satu. Bu Mensos, mohon maaf saya lagi. Sebelum Ibu jadi Menteri Sosial, apakah sudah ada program bantuan pangan beras? Ada Bapak. Waktu itu yang menyalurkan siapa? Dulu Kementerian Sosial Bapak. Oke, terus habis setelah Ibu jadi Menteri digeser ke
Kepala Bukan, Badan bukan Pangan Nasional. Bapak. Mungkin Gimana? saya perlu jelaskan. Ya, Apa itu yang perlu saya dijelaskan jelaskan. supaya Ya. clear. Jadi begini Pak, waktu itu sebetulnya diberikan kepada Kemensos. Tapi saat itu karena ada temuan BPK, nanti kami bisa sebutkan, yang tahun 2020 ada temuan BPK bahwa ada dispute harga karena kita menggunakan harga CBP. Kemensos menggunakan harga CBP. Tapi kemudian saya tidak tahu di lapangannya. Saya menerima temuan. Akhirnya saya sampaikan, kenapa BPK nanyakan, kenapa milih harga CBP, kenapa bukan HET? Itu yang saya tawar saat itu. Kenapa kalau saya menggunakan HET atau harga pasar, saya mau dan tidak ada biaya bungkus. Kemudian ternyata nggak bisa, harus menggunakan dana CBP. Akhirnya kami pun tidak mau karena saya juga khawatir ada temuan kalau menggunakan dana menggunakan harga CBP, saya sampaikan begitu. Oke. Jadi karena ada persoalan, kemudian Ibu sendiri yang Ya, menyatakan menolak. keberatan, Ya, terus betul. kemudian oleh Bapak Presiden digeser ke penanganannya Kepala Badan Saya Pangan tidak tahu, mohon maaf, saya tidak tahu Oke. kemananya. Mungkin Ibu Menteri Keuangan tahu atau Pak Menko Ekwin? Yang mulia Bapak Arief, waktu bantuan sosial dalam bentuk beras itu dieksekusi dulu, ada juga keluhan mengenai kualitas beras. Karena itu biasanya yang menjadi masalah teknis, beras yang sudah lama ada di Bulog disampaikan dan kualitasnya sudah tidak bagus, sehingga menimbulkan persoalan reputasi bagi pemerintah. Pada saat peralihan menjadi bantuan dalam bentuk cash itu dilakukan untuk PKH dan kemudian bantuan pangan sembako, tapi dalam hal ini diberikan tetap tanpa dalam bentuk beras atau in kind, tapi cash kemudian untuk menciptakan perputaran ekonomi di masing-masing daerah. Sedangkan yang Bapanas itu dibentuk tahun 2022 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 mengenai pangan, ketahanan pangan. Itu tujuannya memang cukup luas, kalau tadi saya sampaikan di dalam presentasinya, termasuk di dalamnya adalah stabilisasi dari harga pangan, namun tidak hanya dari sisi harga, tapi juga pengadaan dan juga jumlah stok, distribusi, dan bahkan antar daerah. Bapanas sebetulnya mandatnya 11 komoditas untuk masalah ketahanan pangan. Namun untuk tahap yang pertama karena baru dibentuk tahun 2022, fokusnya hanya 3, yaitu beras, jagung, dan kedelai. Nah, untuk yang beras ini tentunya begitu masuk masalah ada El Nino, jumlah kurang, makanya koordinasi Bapanas dengan Bulog mengenai pengadaan beras bisa dari dalam dan dari luar negeri apabila jumlah stoknya tidak ada atau tidak mencukupi. Demikian. Ya. Jadi memang itu dibuat di dalam rangka ketahanan pangan termasuk nasional, stabilisasi harga. Salah satu aktivitasnya memang bisa memberikan bantuan pangan kepada kelompok tidak mampu. Itu sebagai salah satu aktivitas, tapi fokusnya sebetulnya adalah untuk stabilisasi harga dan untuk ketahanan pangan. Oke, terima kasih Ibu Menteri Keuangan, Ibu Menteri Sosial. Terima kasih. Baik, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sebelum ditutup, ini ada pertanyaan dari Prof. Saldi yang tertinggal tadi yang belum dijelaskan berkaitan dengan ketika pembahasan bantuan-bantuan ini, khususnya di era menjelang pemilu itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apakah di forum itu ada tidak pesan-pesan dari Presiden ataupun usulan dari para menteri
bahwa hal yang demikian itu ada nuansa-nuansa yang sensitif yang kemudian harus dicermati karena berkaitan dengan kepemiluan itu. Pernah tidak dalam proses ratas-ratas maupun mungkin bisa dijelaskan Pak Menko bidang PMK atau bidang perekonomian? Pertama, kita konsentrasi kepada tupoksi masing-masing kementerian. Jadi dalam pembahasan selalu fokus pada pekerjaan kementerian. Terkait dengan pemilu tentu dibahasnya di Kemdagri, pembahasan dengan Mendagri. Jadi kalau di sektor ekonomi kita tidak membahas terkait pemilu. Demikian. Baik, sebenarnya ini kan kaitan dengan ketika ada plotting-plotting soal bantuan itu tadi. Tidak ada bantuan ini kaitannya kan dengan kembali tadi lagi dengan El Nino dan kembali lagi sampaikan oleh Bu Mensos bahwa ini program yang sifatnya selalu bulanan. Jadi tidak ada ekstra program yang terkait dengan pemilu. Tidak ada sama sekali. Semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan setiap bulan dan setiap tahun. Demikian. Baik. Cukup dari para hakim? Baik, dengan demikian karena sudah tidak ada lagi dari para hakim yang ingin ditanyakan, kami kira yang tadi diminta Bu Menkyu mohon bisa dibantu untuk dikirimkan nanti untuk data-data dan salinan-salinan regulasinya. Dan dari Mahkamah tentunya mengucapkan terima kasih kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu menteri. Semoga keterangannya bermanfaat untuk pengambilan putusan dalam perkara ini. Silakan diperkenankan meninggalkan tempat. Kami akan melanjutkan memeriksa dari DKPP. Terima kasih kehadirannya. Jadi seperti ketika mendengar keterangan dari beberapa kementerian, nanti dipersilakan dari DKPP menjelaskan beberapa hal. Kemudian nanti ada pendalaman dari majelis untuk memandu pemberian keterangan dari DKPP. Persidangan akan dipandu oleh Yang Mulia Prof. Saldi. Dipersilakan. Terima kasih Pak Ketua. Ini kalau Pak Ketua terus suaranya sudah habis, nanti bukanya lebih cepat nanti. Ini agenda terakhir di hari ini. Kita mengundang juga pemberi keterangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kami harap silakan dulu memperkenalkan diri Pak Ketua, yang siapa aja yang diajak hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Mulia Ketua Majelis, Yang Mulia Bapak Saldi Isra, Yang Mulia Bapak Suhartoyo, Yang Mulia Bapak Arif Hidayat, dan Yang Mulia Bapak Daniel Yusmik, Yang Mulia Bapak Guntur Hamzah, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur, Yang Mulia Bapak Asrul Sani, dan yang terakhir Yang Mulia Ibu Eni Nurbaningsih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada DKPP. Saya Hedi Lugito, Ketua DKPP RI, didampingi dua anggota DKPP lainnya. Yang sebelah kanan saya, Idewa Kadek Wiarsara Kasandi. Dari namanya sudah kelihatan kalau dari Bali, Pak. Kemudian yang di kiri saya, Bapak Muhammad Tio Aliansah. Dua anggota DKPP yang lainnya tidak bisa hadir. Satu, Bapak C. Kristiadi, karena beliau sedang bersidang di luar daerah. Dan juga Ibu Ratna Dewi Pitalolo juga melakukan persidangan di luar daerah. Jadi kami cuma bisa hadir bertiga. Saya langsung saja. Di sini apa harus ke sini? Iya, sebentar Pak. Ya, silakan. Ini Pak Ketua ini apa ini? Tahu bahwa saya nanyakan kok nggak cukup anggotanya dijawab langsung oleh beliau tadi. Silakan Pak Ketua. Jadi ada beberapa poin di dalam permohonan-permohonan itu yang menyoal apa yang Bapak lakukan terkait dengan penyelenggara pemilu. Nanti disampaikan mungkin 15 sampai 20 menit.
Nanti kita akan mendalami apa yang disampaikan itu. Dan untungnya pihak-pihak ini nggak akan menanya Bapak, cuman ini dialog dengan hakim saja yang disaksikan oleh pihak-pihak ini. Jadi agak lebih nyaman lah. Kalau diserahkan yang lain nanti pertanyaannya jadi lebih panjang begitu. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kemudian yang saya hormati para pemohon, juga yang saya hormati para termohon. Sesuai dengan undangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Sesuai dengan undangan dari Mahkamah Konstitusi nomor 11 tanggal 2 April, DKPP diminta memberi keterangan sesuai dengan fungsi serta kewenangannya dalam hal yang berkaitan dengan perkara nomor 1 dan perkara nomor 2 PHPU. Dalam kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal yang menyangkut kewenangan DKPP. Jadi DKPP paling tidak diberi amanat oleh pasal 155 Undang-Undang nomor 7 2017 tentang pemilihan umum. Diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus aduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU RI, anggota KPU Provinsi, dan anggota KPU Kabupaten Kota, juga anggota Bawaslu RI, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota. DKPP memiliki kewenangan memanggil para penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk dimintai keterangan atau diberi kesempatan melakukan pembelaan. Juga memanggil para pelapor, saksi, atau pihak lain, terutama pihak terkait, untuk dimintai keterangan, termasuk dimintai dokumen atau bukti. Semua tahapan sudah kita lalui, pada akhirnya DKPP mengambil keputusan dan dibacakan terhadap 4 perkara tersebut. Putusan sudah dibacakan pada tanggal 5 Februari 2024, yaitu terkait putusan perkara nomor 135, 136, 137, dan 141. Adapun putusan DKPP itu dibacakan secara terbuka dan disaksikan, bisa disaksikan lewat channel YouTube. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bersamaan ini sudah kami lampirkan putusan yang untuk perkara 135, 136, 137, dan 141 sudah kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Mohon untuk dipelajari. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada DKPP di ruangan ini. Selanjutnya bila ada pertanyaan-pertanyaan, saya harapkan pertanyaan tidak sampai menyangkut pada pokok perkara. Karena bagaimanapun DKPP meskipun sebagai penyelenggara pemilu diberi tugas sebagai majelis etik yang secara etika tidak dibenarkan membicarakan putusan DKPP di luar persidangan. Jadi
Karena putusan DKPP sudah kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami serahkan sepenuhnya untuk melakukan pengajian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Ini akan ada sesi pendalaman. Walaupun tadi sudah di warning ya bahwa tidak ini susahnya sudah membuat pagar ini. Tapi pasti hakim konstitusi punya cara sendiri juga tuh untuk bisa membongkar pagar itu. Pertama dimulai Yang Mulia Profesor Arief Hidayat. Ini ada mantan murid suruh dosennya mempelajari ini tadi. Ya, salah satu murid di Undip, yang kemudian juga Pak Hasim itu asisten saya. Jadi ini kok saya suruh mempelajari. Ini saya betulkan karena masih junior. Dimohon tidak pelajari, ya, berkas yang sudah dikirim tidak dipelajari, tapi dimohon untuk menjadi pertimbangan. Terima kasih, Prof. Baik. Terus kemudian begini, DKPP itu kuasi peradilan etik ya, berarti ya. Benar. Oleh karena itu saya setuju, yang tidak bisa disampaikan adalah bagaimana situasi perkembangan yang ada di rapat permusyawaratan anggota. Itu nggak bisa keluar memang. Itu independensi. Ya, tapi kalau ada beberapa hal yang kita tanyakan, mestinya ini juga karena badan peradilan yang pengen untuk mengetahui semuanya, ya harus dibuka. Jadi batas-batasnya adalah apa yang berkembang dalam rapat permusyawaratan anggota DKPP itu nggak bisa. Misalnya itu tadi, ini yang selingkuh, ini yang minum keras siapa, ini nggak usah. Ya, tapi pokok-pokok yang dihasilkan bisa disampaikan kita secara terbuka. Dan ini untuk menjadi pelajaran bagi seluruh bangsa Indonesia karena mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat Indonesia di persidangan Mahkamah Konstitusi. Baik, yang pertama begini. Saya pengen mengetahui bagaimana ketaatan para penyelenggara. Tapi sebelumnya begini, kenapa DKPP dihadirkan ke mahkamah? Itu pemohon 1, nanti kita minta direspon ya. Pemohon 1 itu di dalam dalilnya mengatakan begini, lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan dan intervensi kekuasaan dalam pencalonan paslon nomor 2. Itu. Jadi kenapa DKPP diundang ke sini? Karena itu. Jadi pemohon 1 itu mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan. Sedangkan pemohon 2 itu mendalilkan begini, ketidakefektifan dan keperpihakan penyelenggara pemilu. Di dalam salah satu uraiannya mengatakan ada kolaborasi antara ketiga lembaga yang hadir di sini. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ini tiganya bermain untuk kepentingan bersama, yang nggak tahu untuk apa itu ya. Itu ada dalil itu. Sehingga DKPP dipanggil ke mahkamah untuk memberikan penjelasan. Persoalan yang harus dijawab pertama, bagaimana kepatuhan ketaatan adresat putusan DKPP? Ya, kemudian yang kedua, ini kembali ke atas, persoalan yang menyangkut pencalonan. Persoalan pencalonan itu sangat keras muncul dalam persidangan mahkamah sekarang ini. Ya, jadi berkenaan dengan KPU langsung melaksanakan putusan Mahkamah nomor 90 tanpa merubah PKPU, langsung diduga ada macam-macam hal yang terjadi pada waktu proses pencalonan sampai penetapan pencalonan. Itu mohon bisa disampaikan uraiannya di persidangan ini. Ya, kemudian yang berakhir pada
amarnya, kemarin itu juga muncul di persidangan ini, amarnya yang pertama, memberi sanksi kepada seluruh anggota KPU dengan teguran tertulis, ya, teguran keras, gitu. Teguran keras, peringatan keras terakhir, gitu ya. Nah ini terakhir, ya besok kalau ada pelanggaran lagi ya harus dibuang, ya jangan terus kerasnya keras terus, terakhir terus sampai nggak selesai gitu ya kan itu. Nah itu, ya. Jadi ada itu. Ini supaya bisa dijelaskan kepada kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada persoalan-persoalan yang serius pada waktu pelaksanaan atau pencoblosan yang dilaporkan kepada DKPP? Dan kalau ada, putusannya bagaimana? Dan menyangkut berapa orang, kemudian bagaimana ketaatan dan bagaimana perbaikan-perbaikan dalam rangka itu. Kemudian yang berikutnya, apakah ada persoalan-persoalan etika yang dilaporkan pada waktu penghitungan suara sampai ke rekapitulasi suara, baik di tingkat TPS, di tingkat PPK, sampai di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan tingkat nasional. Itu ada enggak? Ada. Adanya belum kita. Ya. Sehingga kita semua bisa mencermati, karena memang ini adalah dalil dari para pemohon. Jadi mahkamah tidak mengada-ada, ingin membuka sesuatu yang tidak perlu, tapi mahkamah karena ini berkepentingan menjawab dalil-dalil dari permohonan. Tadi yang dua tadi, lemahnya atau tidak berfungsinya atau independensi dari lembaga penyelenggara pemilu, itu kan tiga-tiganya, KPU, Bawaslu, dan DKPP penyelenggara pemilu. Ini supaya direspon dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, saya kira itu dulu Prof. Saldi. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atas beberapa pertanyaannya, terutama senior saya, dosen saya dulu, Prof. Arif. Terhadap pencalonan Capres dan Cawapres, apakah ada kepatuhan penyelenggara? Sudah kita periksa, tadi saya sampaikan ada 4 pengaduan yang khusus pencalonan Capres dan Cawapres. DKPP sudah memberikan sanksi untuk Ketua KPU, Saudara Hasyim Asyari, peringatan keras terakhir, dan peringatan keras untuk anggota KPU yang lain. Mengapa dibedakan antara anggota KPU dan ketua KPU? Karena DKPP, putusan DKPP itu bukan kepada lembaga, tapi kepada individu-individu penyelenggara pemilu. Jadi yang diputus itu adalah pelanggaran etik yang dilakukan oleh individu-individu penyelenggara pemilu, bukan lembaganya. Benar nggak ada ketidaknetralan? Sampai sejauh ini belum ada pengaduan ke DKPP yang berkaitan dengan netralitas penyelenggara pemilu sampai hari ini. Kemudian menyambung pertanyaan Prof. Daniel Yusmik, apakah ada pengaduan yang berkaitan dengan penghitungan suara? Ada 166 pengaduan itu, diantaranya adalah terkait persoalan penghitungan suara dan rekap.
hanya dari 166 ini belum kami sidangkan, masih dalam pemeriksaan verifikasi administrasi dan verifikasi material. Jadi belum kami jadwalkan sidang. Dari 166 itu hampir 90% berkaitan dengan tahapan, yaitu soal penghitungan suara, kemudian pemungutan suara ulang, dan rekapitulasi. Karena persidangan yang kami lakukan saat ini masih menyidangkan sisa-sisa perkara tahun kemarin yang belum selesai. Itulah yang kemudian kami gali dan terungkap fakta-fakta dalam persidangan. Jadi bahwa terhadap satu hal yang menyangkut hak warga negara, sesuatu yang menyangkut hal-hal fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi itu telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, apapun situasi pada saat itu menurut kami memang harus dilaksanakan. Tapi untuk mewujudkan kepastian hukum, ya, mewujudkan profesionalisme penyelenggaraan, tentu asas-asas prinsip-prinsip ya seperti diatur dalam tata cara ya dan tata kelola pemilu yang baik itu juga diperhatikan. Sekali itu sedikit tambahan dari kami, selebihnya sebagaimana yang mulia tadi sampaikan dan juga saudara ketua bahwa rinciannya telah kami tuangkan dalam putusan yang mohon izin tidak akan saya uraikan secara lebih detail. Demikian lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Nah, oleh karena itu mohon ini dipahami bukan merupakan macam tidak konsistenan di PMK maupun apa yang sudah dijadikan pendirian mahkamah pada penanganan Pilpres sebelumnya, tapi ini karena memang dinamikanya berbeda juga untuk persidangan Pilpres hari ini. Oleh itu mohon bisa dipahami. Sehingga tadi kami berdelapan sudah sepakat bahwa mekanisme penyampaian hal yang perlu disampaikan sebagai bentuk kelengkapan dari proses persidangan ini bisa disampaikan melalui forum kesimpulan itu. Kemudian waktunya disediakan pada tanggal 16 April 2024 selambat-lambatnya pukul 12 langsung diserahkan kepada kepanitraan. Kak, yang mulia, apakah itu sekalian dengan bukti-bukti tambahan? Bisa. Bisa. Ya. Oke, jadi tanggal 16 jam 12. Paling maksimal jam 12 Pak Mulia. Jadi bukti silakan kalau memang masih ada, hanya nanti tidak bisa kami sahkan di persidangan meskipun juga bagian yang akan kami pertimbangkan dalam putusan. Dan kemudian kekurangannya tentunya pihak-pihak sudah tidak bisa melakukan isage lagi. Oke. Terima kasih yang mulia. Apakah saya boleh menambahkan beberapa hal lagi? Yang itu dulu sudah yang clear itu dulu. ya? Ya itu clear yang mulia. Kalau saya mau menambahkan beberapa pertanyaan masih mungkin. Silakan apa ini? Begini, tadi ada beberapa PowerPoint yang disampaikan oleh 3 menteri. Menteri Erlangga, Keuangan, dan Menteri Sosial. Apakah itu dimungkinkan juga bisa kami dapatkan yang mulia? Bisa. Nanti biar kepanitraan bisa, karena itu sudah milik publik juga di persidangan. Ya, dan juga kami ingin mohon, karena kemarin waktu pihak terkait menyampaikan ahli, Saudara Hasbi dan Saudara Kodari, juga ada PowerPoint yang disampaikan. Kami mohon kalau kami juga bisa mendapatkan itu. Dan sekaligus juga apabila dimungkinkan, keterangan ahli dan afidavit dari pemohon 1 dan termohon serta Bawaslu, seandainya itu dimungkinkan untuk didapatkan, kami akan berterima kasih sekali yang mulia. Kalau untuk pemohon 1 mungkin aksesnya tidak terbuka ya, karena kan masing-masing perkaranya berbeda. Oke. Kalau termohon Ya. dan pihak terkait? Kalau pihak terkait bisa, karena memang saling berhadapan. Terima kasih yang mulia. Izin yang mulia pemohon 1. Ya, Pak. Sebelum ditutup, terima kasih. Jadi permohonan yang sama kami ajukan seperti pemohon 2 untuk keterangan tertulis dari pihak terkait, ahlinya pihak terkait, dan kemudian juga dari para pemberi keterangan tadi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang mulia, terima kasih atas kesempatan diberikannya untuk menyusun kesimpulan.
Nah, namun demikian pemohon 1 mohon kebijakan sekiranya tanggal 16 itu adalah hari pertama masuk dari libur panjang, diperkenankan tanggal 16 pukul 16 Yang Mulia. Jadi agak sore. Iya, Yang Mulia. Boleh kalau agak sore, karena hari efektif itu tinggal 2 hari Pak Heru. Itu untuk kami bermusyawarah dan membaca putusan nanti. Sehingga memang harus dipaksakan untuk di 16 itu harus sudah. Sekiranya akan mengajukan kesimpulan di hari itu. Terima sore kasih, boleh, Pak, jam 16 ya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, Pak Mulia jadi diralat tadi. Jam 16 juga Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Dari Pak Oto? Ya, kami kurang jelas tadi apa yang disampaikan untuk supaya klarifikasi lebih tepat. Jadi kami akan mengajukan tanggal 16 bersamaan juga dengan permintaan Yang Mulia tadi bahwa kami juga akan memasukkan bersamaan dengan kesimpulan itu terhadap keterangan-keterangan ahli pada tanggal 16 itu juga. Pak Oto, Ya. itu kan keterangan-keterangan ahlinya masih berbentuk hard copy. Kita minta soft filenya. Gitu. Ya, kita serahkan ya, nanti diserahkan berbarengan dengan itu. Oh, pada saat tanggal 16 itu ya. Iya, tanggal 16 itu pukul 16. Ya. Kalau mengenai soal keterangan dari pemerintah tadi, dari Menteri itu, apa kami bisa dapatkan nggak? Bisa, nanti setelah ini bisa ke kepaniteraan akan diberikan kopinya. Baik, terima kasih Mulia. Iya. Cukup ya Pak Oto? Dari Bawaslu dan KPU cukup Pak? Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya sidang ini dengan baik, dan tentunya Mahkamah akan bisa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan secara komprehensif dan secara objektif, karena berkat dukungan dari para pihak yang menjadi bagian dari persidangan beberapa hari ini. Kemudian untuk putusan nanti tentunya akan diberitahukan oleh kepaniteraan, para pihak akan diberitahukan dengan tenggang waktu yang cukup beberapa waktu sebelum putusan dibacakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sidang selesai dan ditutup.